Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Sam, selamat pagi Bu Teti, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini kita akan memulai peer teaching yang akan dimulai oleh peserta pertama yaitu Bu Suiro. Bu Suiro gimana? Apakah sudah siap Ibu? Siap, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk waktu dan tempat dipersilahkan dimulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah lengkap ya semuanya? Sudah Bu. Sudah Bu, sudah masuk semua Bu. Ya, Ibu sebelum gimana kita kabarnya, mulai, Bu? kenapa? Gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik. Ibu ke Sehat sekolah kita terus gak, semuanya. Bu? Ya, alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai, ayo kita pimpin doa dulu ya. Siapa yang doa? Pimpin doa. Ya, Saya Ser. boleh, Bu? Doanya ya, Ser. Ya, sama-sama teman-teman. berdoa, Ser. Sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengingatkan materi yang minggu lalu ya tentang perilaku wirausaha. Masih ingat Fajri karakter Iya, Bu. wirausaha? Karakter Yang harus dimiliki? wirausaha saya taunya yang 10D Bu, tapi nggak apa semua. Oh, tidak apa-apa, yang penting ada intinya saja. Oh iya deh. Ayo, Pak. 10D yang saya tahu ada dreams, ada destiny, ada devotion, ada dedication, ada doers, melakukan, ada apa lagi ya Bu? Sudah cukup Baru itu 5. juga. Yang penting masih mengingat materi yang minggu lalu ya. Oke, Ya. kita mulai materi yang hari ini. Tunggu sebentar ya, Ibu buka jendela dulu. Siap Bu. Baik, Bu. Nah. Terlihat tidak? Sudah, Bu. Terlihat Bu, terlihat. Materi yang akan dibahas kali ini tentang peluang usaha dengan KD menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa dan membantu peluang usaha produk barang dan jasa. Kita lihat peta konsepnya. Ya. Di sini ada peta konsep tentang peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Coba Nurhaida. Peluang usaha itu kesempatan, Ibu. Ya, kesempatan ya. Di mana ada kemauan, kita itu bisa mencari kesempatan untuk berbisnis. Tidak selamanya harus dengan modal besar. Yang penting 3 modal harus dimiliki, yaitu modal kemauan, modal skill, dan aksinya itu. Nah, di lingkungan kalian, umpamanya ada konveksi ya. Ada konveksi, yaitu konveksi itu apa, Ade? Jenis usaha apa konveksi itu, Dek? Garment, Bu. Ada yang bisa menambahkan? Tekstil, Bu. Oke. Tekstil Bu, iya. Ya, Kayak pada pakaian saat gitu, Bu. pakaian, Bu. Ya. Pada saat ada konveksi di lingkungan kalian, bisa tumbuh usaha baru tidak? Bisa cari peluang tidak? Bisa, Bu. Warteg, Bu. Ya, di antaranya bisa buka warteg, bisa buka kos-kosan, apalagi? Laundry. Parkiran, Bu. Jualan boba Bu. Betul. Jadi, pada saat ada usaha di lingkungan kalian, peluang usaha pun bisa diraih asalkan kita bisa jeli, kemudian ada kemauan. Jangan takut rugi. Seorang wirausaha harus berani menanggung resiko. Nah, di sini harus punya juga pertama sumbernya ya, sumber dari dalam diri kita untuk menjadi seorang wirausaha, mencari peluang
Sumbernya itu tadi yang Ibu katakan, punya kemauan, punya skill, punya modal. Modal tidak selamanya dalam modal uang ya. Kemudian punya inspirasi. Nah, Ibu masih tetap mencari di lingkungan kalian. Ada lagi, apalagi sekarang mau lebaran ya, bisa mencari peluang usaha apa di situ? Kue bu, Makanan. kue kering bu. Tukeran bu. Makanan, apa lagi? Kue lebaran. Ya, Hampers gitu ya bu. ya. Parcel, Bu. Sarung, Biasanya, peci. ya. Contohnya usaha makanan, apakah satu orang saja yang membuka usaha itu? Banyak, Banyak, Bu. Bu. Banyak, Nah, kalau banyak berarti punya saingan kan? Iya. Betul. Iya, Nah, Bu. bagaimana coba mengatasi saingan tersebut? Coba Ida, Kita memiliki produk yang berbeda dari produk yang lainnya. Jadi kita punya keunikan tersendiri. Jadi bisa dibedakan dengan Ya. yang lainnya, gitu Bu. ya. Ini, Bu. Untuk menghadapi saingan harus kita punya ciri khas, kemudian Iya. kemasannya juga unik, Iya. bisa menarik minat Pembeli. pembeli ya. Ya. Kemudian menciptakan peluang usaha itu tidak bisa tidak dari lingkungan saja. Contohnya Yaser pernah nggak pulang di jalanan itu macet total? Macet terus Bu di rumah saya Bu. Ya, dari situ ada ide nggak untuk membuka usaha? Kira-kira Ada, usaha Bu. apa yang cocok? Jualan kopi Bu. Kopi itu kalau dalam keadaan hujan ya. Kalau dalam keadaan kemarau. Es boba Bu. Es boba. Ya, Capcin, Bu. Capcin. jadi menciptakan peluang usaha itu bisa dilihat pada saat bisa di rumah atau dalam kemacetan atau dalam kehujanan, bahkan dalam kena musibah pun bisa menciptakan peluang usaha. Contohnya pada musim hujan biasanya Payung, Bu. Jas hujan. ya, Jas hujan, bisa Bu. bisnis. Jualan Ya. jas hujan, Bu. Jas hujan 5.000. Kemudian pada saat ada Gerobak musibah Bu, gerobak kebanjiran, buat ngangkat banjir Bu. ya, jadi menciptakan peluang usaha itu bisa dalam berbagai hal ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran di sini bisa memahami peluang usaha produk barang dan jasa yang Ibu sebutkan tadi, umpamanya dari di lingkungan menjelang Lebaran ini. Kemudian bisa menentukan faktor keberhasilan dan kegagalannya. Dari mana bisa melihat faktor keberhasilan ini? Contohnya dalam perdagangan kue yang tadi Ida sebutkan, dari mana bisa ngelihatnya keberhasilan ini? Coba jelaskan oleh Imam. Imam, Iya, Bu. faktor keberhasilan bisnisnya pada saat hari raya ini kan banyak pesaing-pesaing tuh bisnis kue kering. Betul. Dari mana tuh bisa melihat faktor-faktor keberhasilannya? Dari ini, Bu, dari bagaimana dia mempromosikan produknya, mengemas produknya, kemudian memasarkannya, menjaga kualitas produknya sehingga konsumen akan puas dengan produk tersebut, Bu. Nanti dia akan mengalahkan banyak pesaing yang ada. Iya. Konsumen itu akan puas walaupun ini bisnisnya musiman. Kalau konsumen udah puas, berarti tahun depan bisa menciptakan Bisa beli peluang lagi, Bu. bisnis ini. Bisa Betul. jangka panjang ya. Betul. Jadi di sini tetap harus menjaga kenyamanan konsumen dan kepercayaan konsumen. Kemudian Slide-nya. Kemudian kita lihat lagi ciri peluang usaha berdasarkan potensi di sini. Potensi jual ya, memiliki nilai jual yang tadi dikatakan, kalau memiliki nilai jual, kalau kemasannya menarik. Ya. Kemudian bukan ambisi semata. Ada nggak yang bisnis ambisi semata, mentang-mentang sekarang laku, kemudian harganya naik? Akibatnya akan bagaimana, Eka? Kalau menjual dengan ambisi negatif ini? Ini bisa merusak kompetitor lain, Bu. Jadinya harganya bisa jatuh, Bu. Ada tuh teman saya kayak gitu, Bu. Contohnya? Jualan Ya, apa tuh?
Iya, misalnya jualan kayak sekarang nih banyak yang jualan nastar nih. Gitu kan, Iya. Bu. Di tetangga saya jualannya jualan nastar juga. Harganya bersaing tuh, Bu. Saya bingung mau milih yang mana, Bu. Beli yang mana, Bu. Yang murah Sebetulnya, aja, Bu. Tapi nggak tahu Kalau beli rasanya. yang iya. Yang enak, Bu, yang enak. Kalau beli yang murah, harga juga menyesuaikan dengan kualitas ya. Biasa begitu, Tapi Bu. kalau rasanya tidak enak, tahun depan tidak akan ada yang membeli lagi. Iya, Bu. Tidak apa mahal sedikit, tapi bisnisnya yang jangka panjang. Ini bisnisnya akan bertahan lama ya. Iya, Bu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada lagi ciri peluang usaha berdasarkan nilai jual. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau dia mampu memenuhi kebutuhan konsumen, biasanya penjual ini melakukan survei dulu tidak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, Lakukan, ngecek Bu. lingkungan sekitar, Bu. Ya, diantaranya seperti apa? Iya, Bu. Kenapa? Ya betul, Bu, harus memenuhi kebutuhan konsumen, Bu. Harus tahu Ya, kondisinya, Harus tahu apa yang dibutuhkan. apa yang dibutuhkan. Harus ada survei dulu, Bu. Ya, di sini biasanya melakukan survei ya, riset dulu Ya, atau betul. dengan wawancara Analisa, Bu. apa yang Analisa dibutuhkan pasar, ya. Bu. Ya. Kemudian setelah analisa, setelah itu baru pula membuat produknya. Produk yang dijualnya pasti akan laku di pasaran karena benar-benar konsumen itu butuh. Kemudian di sini memiliki keunggulan bersaing. Tadi di awal sudah dikatakan kan, bagaimana menghadapi pesaing. Sudah dijelaskan oleh Ida. Nah, analis di sini ada nilai uangnya. Maaf, ini ada ya, saya salah ketik. Ada nilai uangnya karena apa? Konsumennya di sini sudah percaya bahwa produknya bagus, berkualitas, nilai uang pasti akan mengalir. Nah, di sini kreatif dan inovasi itu tidak berhenti di begitu saja. Contohnya, nih Mas, tahun ini bikin nastarnya bentuknya bulat. Kemudian rasanya hanya rasa keju. Inovasi seperti apa lagi tahun depan supaya orang itu tidak jenuh? Atau Kalau konsumen itu biasanya tidak sih jenuh? bentuknya ya, Bu ya. Ada bentuk. Bentuknya sekarang lagi viral nastar bentuk burger, Bu. Jadi isinya di tengah-tengah. Gitu. Terus Ya, di ada atasnya bentuk. dikasih wijen. Di atasnya dikasih Rasanya wijen seperti kayak apa namanya? Jadi kayak bentuknya kayak burger tapi tetap nastar. Iya, iya, iya. Krusty Krab Ya. ya. Ya, jadi di sini peluang usaha akan selalu muncul apabila wirausaha itu selalu kreatif dan inovatif. Tentunya harus mau membaca ya, apalagi dunia digital ya, dan harus tahu selera konsumen seperti apa. Konsumen itu biasanya walaupun itu harganya mahal, kalau rasanya enak, dia tidak memikirkan uang. Kemudian nyaman dimakannya, bukan pakai pemanisnya umpamanya buatan dalam nastar ya. Persiapan yang dibutuhkan untuk pengusaha di sini, pertama meneliti dulu usaha yang akan dijalani. Umpamanya di sini Imam bermimpi, nanti saya tamat akan menjadi wirausaha. Tidak ada Amin, amin. itu langsung plek. Di sini harus ngapain dulu Imam? Tadi yang pertama saya harus punya kemauan, terus mau riset dulu, belajar dulu apa yang kira-kira lagi cocok di masyarakat, kemudian saya kembangin produk yang unik di tengah masyarakat, Bu. Iya betul. Apalagi kalau unsurnya unsur hobi ya. Wah, itu Biasanya lebih bagus, Bu. tambah menarik lagi, Iya. tambah semangat lagi. Terus ditambah pundi-pundinya tiap bulan mengalir. Ngalir tuh. Langkah-langkahnya di sini ada lagi langkahnya membuat sketsa. Coba Ibu minta tolong jelaskan lagi sama Silvi. Dari tadi nggak kedengeran suaranya. Siap, Bu. Bagaimana? Bu Silvi. Eh, Ya, menurut Silvi bagaimana langkah-langkahnya nih? Kayaknya Iya, Silvi Ibu. itu calon pengusaha besar nih. Ayo Silvi, Iya, Bu. Iya, Bu. Langkahnya langkah-langkah kira-kira seperti apa?
Saya akan membuat konsepnya dulu, Bu. Jadi saya mau jualan harus tahu dulu produk yang saya mau jual. Apa yang lagi sedang viral di dunia perbisnisan, Bu. Oh, bisnis kekinian ya? Iya, Bu. Harus sesuaikan dengan zamannya, Bu. Ya, karena Itu. ya karena keinginan manusia juga berubah-ubah ya. Padahal yang kekinian Iya, itu, Bu. Jadi padahal disesuaikan. kekinian itu belum tentu mengalahkan produk yang lama ya. Iya, Bu. Betul. Nah, di sini ada tujuan menganalisis. Tadi di sini ada Silvi, ada Imam, ada Ida sudah menganalisis lingkungan diantaranya untuk memenuhi peluang usaha, untuk menemukan potensi. Potensi itu dari mana tuh? Siapa yang tahu potensi itu dari mana datangnya? Bisa dari dalam, dari lingkungan kita, Bu. Ya, Dari dalam diri maupun dari luar, Bu. Dalam diri, Bu. coba Nur Haida, potensi dari Dari dalamnya mana, seperti Bu? apa? Nur Haida Potensi dari contohkan. dalam itu potensi dari diri kita sendiri, Bu. Adanya kemauan, keinginan. Bu, contohnya, Ya. Bu. Potensi yang dari dalam itu Kalau yang dari sangat potensi dari dominan ya. luar, iya, Bu. Kenapa? Potensi dari luar? Ya, kalau potensi dari luar, dari lingkungan, masyarakat sekitar, perusahaan, faktor-faktor pendukung lainnya, Bu. Ya, jadi untuk jadi peluang usaha yang paling penting sebenarnya potensi dari dalam dulu. Kalau yakin kita ingin berbisnis, dibarengi dengan rambu-rambu yang sudah ada tentunya, bisnis itu akan berjalan. Kemudian kita pun bisa mengukur. Janganlah potensinya saya mau usahanya, nanti saya mau usaha ini, tapi kita tidak bisa mengukur. Tetap harus mempelajari dulu jenis usaha yang dijalankannya seperti apa, kekuatan dari dalamnya apa, modalnya kira-kira cukup atau tidak. Kalian nanti tamat bisa berbisnis, bisa mencari peluang usaha supaya kalian punya sumbernya dua, dari pekerjaan kalian juga dari bisnisnya. Maaf, Nah, Bu Suiro, mungkin Faktor waktunya keberhasilan sudah- peluang usaha di sini ya, dikit lagi. ada faktor manusianya. Ya. Nah, faktor manusianya sebenarnya kemarin sudah dipelajari ya dalam kepribadian wirausaha, di antaranya satu jujur, kemudian pantang menyerah, sabar, super dan sebagainya. Kemudian ilmu pengetahuan penting nggak? Penting, Bu, penting sekali. Banget, Bu. Di antaranya selalu di up to sini date. ya, di antaranya di sini sebelum memulai harus mengetahui dulu ilmu pengetahuannya. Kemudian pengalaman. Bagaimana kalau belum punya pengalaman? Dimas? Bagaimana nih Mas kalau belum punya pengalaman? Kemana mempelajarinya atau Yuyun? Bisa gagal, Bu, kalau itu. Tapi tetap Bisa nggak berhasil, Bu. Iya. Benar mimpi dulu, tapi kita Iya, belajar Bu, dari pengalaman belajar. orang, Bu. Jalan, ya Bu. kalau belum punya pengalaman bisa nanya sama orang yang berpengalaman. Iya, belajar sambil jalan, Bu. Pantang menyerah, Ya. Bu. Terus mencoba. Nekat, Bu, Iya. nekat. Seorang wirausaha itu harus mencoba, tidak usah takut gagal. Satu kali gagal, dua kali gagal, lama-lama mentalnya akan kuat. Insya Allah yang ketiganya berhasil. Jadi di sini kalau belum punya pengalaman bisa mencari tahu sama orang-orang berpengalaman, atau apalagi sekarang dunia digital ya, tinggal klik di internet cari wira-wirausaha yang sukses itu seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Dari situ akan bisa memulai. Jangan takut untuk memulai. Faktor keuangan digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian bahan baku dan perlengkapan lainnya. Itu pun diperhitungkan terlebih dahulu. Jangan terlalu nafsu kalau mau membuka usaha. Karena harus dilihat dulu pasarnya. Tadi sudah disebutkan, dilakukan apa dulu? Riset. Ini pun kaitannya ke sini supaya pengeluaran uangnya tidak terbuang begitu saja. Nah, faktor utamanya di sini perencanaan. Ayo Yuyun, perencanaan seperti apa kalau mau membuka usaha agar berhasil?
harus melihat peluang dulu, barang apa kira-kira yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya, apa yang sedang dibutuhkan Ibu. Ya. Kemudian tetap di sini harus bertanya sama orang yang berpengalaman, tentunya orang terdekat ya, bisa keluarga, bisa teman, supaya usahanya itu tidak gagal. Pakai 5W 5 apa Bu? 5W 1H Bu. Pakai 5W 1H Bu. Wah, Ya. Kemudian di sini Bu Suiro, maaf. Bu Ya. Suiro, waktunya tinggal Ya. 5 menit lagi. Oke. Iya. Tidak terasa ya, karena saking serunya kita membahas masalah peluang usaha. Jangan lupa minggu depan kita bahas di Ada tugas sini nggak, Bu? lanjutannya. Iya, Ibu kan Tugasnya sudah apa, bagi Bu? kelompok tuh. Tugas, Ibu ada sudah tugas bagi nggak, Bu? kelompok nih. Ah. Ibu sudah bagi kelompok, kemudian kalian di kelompoknya survei ya ke lingkungan masing-masing. Kira-kira usaha apa yang kekinian yang lagi viral. Kamu di situ pelajari kelebihannya apa, bisa nggak kira-kira di situ menciptakan usaha baru. Ya, kemudian nanti kamu laporannya dituangkan, produknya dituangkan, bisa dalam PowerPoint atau saya mau video aja, boleh. Apapun yang kalian lakukan boleh, tapi nanti dipresentasikannya di depan kelas. Ada yang bertanya? Usahanya boleh online apa offline boleh Bu? Boleh online, boleh offline, yang penting ada di lingkungan kalian. Tolong kerjasamanya dengan baik, tidak ada anggota yang numpang nama ya. Kemudian tidak juga ada yang monopoli. Baik Bu. Tuh Pak Yaser diingetin, Yaser diingetin Yaser. Baik Bu. Kita itu Terima kasih Bu, Sanupan. ya Boleh Ser, numpang nama Ser. sama-sama berdoa. Bu, Kenapa? tugasnya kapan? Tugasnya Kumpulinnya kapan? kapan Minggu Bu? depan harus dikumpulkan. Ya, minggu depan harus dikumpulkan, kemudian presentasi per kelompok. Oke, mari kita tutup Ya Bu, ya Bu. pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.